warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susan Sabila dengan NIM 21440152242 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka di mata kuliah CPOB kelas 7F dengan dosen pengampu Ibu Dr. Apoteker Koryati M.Fam. Di sini saya akan membahas cara pembuatan obat yang baik di bagian peralatan. Prinsipnya sendiri yaitu peralatan pembuatan obat harus dirancang, dibangun, dan ditempatkan dengan tepat, berukuran yang memadai, serta kualifikasi untuk menjamin mutu obat yang konsisten antar batch. Hal ini juga memudahkan pembersihan dan pemeliharaan guna mencegah kontaminasi silang, penumpukan debu, dan masalah lain yang dapat mempengaruhi mutu produk. Selanjutnya ada desain dan konstruksi. Peralatan manufaktur harus dirancang dan dikelola sesuai fungsinya untuk memastikan tidak ada reaksi atau kontaminasi yang mempengaruhi identitas, mutu, atau kemurnian bahan. Bahan pendukung seperti pelumas tidak boleh bersentuhan dengan produk dan peralatan harus mudah dibersihkan serta disimpan dalam kondisi yang sesuai. Alat timbang dan alat ukur harus akurat dan dikalibrasi secara berkala. Filter cairan harus aman dan tidak melepaskan serat. Sementara pipa air produksi harus disanitasi sesuai prosedur untuk mencegah cemaran mikroba. Selanjutnya ada pemasangan dan penempatan. Peralatan harus dipasang dan ditempatkan dengan baik untuk mencegah resiko kesalahan dan kontaminasi, serta diberikan jarak yang cukup agar tidak terjadi kesesakan atau kekeliruan produk. Sabuk dan puli mekanis terbuka harus dilengkapi pengaman, sementara saluran air, uap, udara bertekanan, dan vakum harus mudah diakses dan diberi tanda yang jelas. Setiap peralatan utama harus memiliki nomor identitas yang tercatat dalam batch, kecuali jika hanya digunakan untuk satu produk. Dan peralatan yang rusak harus segera dikeluarkan atau diberi tanda yang jelas. Selanjutnya, ada pembersih dan sanitasi peralatan. Peralatan harus dibersihkan secara menyeluruh, baik bagian luar maupun bagian dalam, dan disimpan dalam kondisi bersih dengan pemeriksaan kebersihan sebelum digunakan kembali. Metode pembersihan yang dianjurkan adalah menggunakan vakum atau cara basah, sementara udara bertekanan dan sikat harus digunakan dengan hati-hati untuk menghindari kontaminasi. Pembersihan dan penyimpanan peralatan yang bisa dipindahkan harus dilakukan di ruangan terpisah. Prosedur tertulis untuk pembersihan, sanitasi, dan sterilisasi harus ada divalidasi dan diikuti, serta catatan mengenai semua kegiatan ini harus disimpan dengan benar. Disinfektan dan deterjen harus dipantau untuk mencegah kontaminasi mikroba dan larutannya disimpan dalam wadah yang bersih sesuai waktu penyimpanan. Selanjutnya ada pemeliharaan. Peralatan harus dipelihara secara terjadwal untuk mencegah malfungsi atau kontaminasi yang dapat mempengaruhi identitas, mutu, dan kemurnian produk. Dengan pemeliharaan yang tidak boleh mengganggu mutu produk. Bahan seperti pendingin dan pelumas harus dievaluasi dan disetujui secara formal. Prosedur tertulis untuk pemeliharaan harus ada dan dipatuhi, serta kegiatan pemeliharaan dan penggunaan peralatan utama harus dicatat dalam buku log, termasuk informasi mengenai batch yang dikelola. Peralatan harus dibersihkan dan disanitasi atau disterilisasi jika diperlukan untuk menghindari kontaminasi dari proses sebelumnya, terutama jika digunakan terus-menerus atau bergantian untuk produk yang berbeda. Setiap peralatan harus diberikan tanda yang jelas mengenai isi dan status kebersihannya, dan buku log harus mencatat validasi pembersihan beserta informasi pelaksananya. Sekian penjelasan cara pembuatan obat yang baik di bagian peralatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih